Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menelpon Raja atau Emir Qatar Sheikh Tamim bin Ahmad Al Thani. Dalam perbincangan, Presiden menanyakan kondisi terkini di Qatar pasca serangan Israel ke Doha, Qatar pada Selasa 9 September. Momen tersebut diunggah melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet. Indonesia menegaskan kembali solidaritasnya terhadap pemerintah dan rakyat Qatar, serta menekankan komitmennya untuk mendukung semua upaya diplomatis untuk mencapai penyelesaian adil, komprehensif, dan perdamaian. Mas. Teman-teman, aku off dulu ya. Soal apa? Ya pemirsa, Anda menyaksikan Pemimpin Rakyat, di mana pada saat ini visual terkini di layar televisi Anda, di mana terlihat Presiden Prabowo Subianto ini melakukan kunjungan di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan. Saat ini pemirsa, Presiden Prabowo Subianto langsung ditemani oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk memantau dan meninjau langsung dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 di Jakarta Selatan. Sampai dengan saat ini pemirsa, untuk Sekolah Rakyat hingga akhir September atau pada saat ini di bulan September 2025 tercatat ada sekitar 165 sekolah rakyat yang berada di seluruh Indonesia. Terpantau pemirsa di layar televisi Anda, di mana kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini juga turut diterima langsung oleh pihak murid-murid yang berada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan. Tidak hanya dari Menteri Sosial pemirsa, terpantau juga dari Sekretariat Kabinet Teddy Indrawijaya juga turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kunjungannya di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan.
Sekolah rakyat yang diusung oleh pemerintah, pemirsa, merupakan salah satu langkah strategis dari Presiden Republik Indonesia untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi, di mana program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan juga miskin ekstrim yang selama ini sulit untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Dengan adanya program sekolah rakyat ini, pemirsa, tentunya dapat untuk mengurangi beban dari para orang tua maupun juga anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dari pemerintah. Di mana tercatat, pemirsa, terdapat 227.000 anak-anak usia sekolah dasar di Indonesia, kemudian ada 499.000 di jenjang sekolah menengah pertama dan 3,4 juta anak di jenjang sekolah menengah atas yang belum bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan ini memang merupakan kunjungan perdana dari Presiden Prabowo Subianto ke sekolah rakyat yang ada di Indonesia. Dari tujuan dilakukannya atau diadakannya program sekolah rakyat ini, pemirsa, setidaknya ada 3 prinsip utama yang ditekankan oleh pemerintah, yakni yang pertama memuliakan wong cilik, kemudian menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. Sebagai informasi, pemirsa, sekolah rakyat ini melaksanakan format boarding school atau sekolah asrama agar anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan secara akademik, tetapi juga bisa dalam pembentukan karakter dan meningkatkan rasa percaya diri terhadap anak-anak. Untuk proses rekrutmen dari sekolah rakyat kini, pemirsa, ini tidak secara konvensional seperti pada sekolah pada umumnya. Namun dari pemerintah telah memilih anak-anak yang berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau data DTSEN dan dijemput langsung oleh pemerintah, bahkan hingga anak-anak yang berada di daerah terpencil dan sulit mendapatkan akses listrik. Ya pemirsa, kami masih terus menanti hasil dari kunjungan pertama dari Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 di Jakarta Selatan. Bila dilihat pemirsa, tadi Presiden Prabowo Subianto
turut didampingi oleh Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, dan juga tadi juga disambut oleh tarian anak-anak yang berada di sekolah rakyat menengah atas. Ya, pemirsa, saat ini kami masih terus menanti bagaimana hasil dari kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait dengan hasil kunjungannya terhadap sekolah rakyat menengah atas 10 di Jakarta Selatan. Di mana pemirsa ini merupakan kunjungan perdana Presiden untuk melihat secara langsung bagaimana situasi dan juga format yang dilakukan di sekolah rakyat menengah atas pertama. Terpantau pemirsa di layar televisi Anda, rekan kami yang ada di lokasi ini sedang menanti dari hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto di sekolah rakyat. Berdasarkan informasi yang kami peroleh pemirsa, setidaknya hingga di bulan September 2025 ini merupakan atau sudah ada sekitar 165 sekolah rakyat yang beroperasi di seluruh Indonesia. Pemerintah pemirsa menargetkan untuk sekolah rakyat ini di tahun 2025 akan dibangun sebanyak 200 sekolah rakyat bagi anak-anak yang memang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Karena untuk anak-anak sendiri pemirsa tidak hanya atau tidak dilakukan secara konvensional seperti biasa, namun pemerintah langsung menunjuk dan melihat dari data sosial ekonomi nasional atau DTSEN untuk melihat bagaimana kondisi dan juga latar belakang dari para anak-anak yang tertinggal atau berada di daerah terpencil. Tentunya pemirsa, dengan adanya kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ini di sekolah rakyat menengah atas 10 dapat menjadi perubahan baru bagi dunia pendidikan di Indonesia, terutama bagi mereka atau anak-anak yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas karena kondisi perekonomian yang dialami mereka. Berdasarkan data pemirsa, masih terdapat begitu banyak anak-anak yang belum bisa mendapatkan akses pendidikan
di mana untuk di jenjang sekolah menengah atas ada sekitar 3,4 juta anak yang belum bisa mendapatkan akses pendidikan. Kemudian ada sekitar 499.000 di jenjang sekolah menengah pertama. Kemudian ada sekitar 227.000 di tingkat sekolah dasar. Dan kami masih terus menantikan pemirsa bagaimana hasil kunjungan yang dilakukan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan. Bang, handphonenya bang, maaf bang, handphonenya bang. Aku mau live by phone. Terlihat di layar televisi Anda pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul terpantau sedang melakukan atau melihat secara langsung di Sekolah Rakyat Menengah Atas yang nampaknya ini berpindah tempat. Dan pemirsa, kami akan bertanya langsung kepada rekan kami, jurnalis iNews yang berada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan. Di sana ada rekan kami, Anissa Rizkia. Selamat siang, Anissa. Apakah mendengar suara saya? Ya, selamat siang, Kevin dan juga pemirsa. Hari ini kunjungan untuk pertama kalinya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan. Baru saja disaksikan bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto menuju ke ruang kelas, di mana saat ini kondisi di kelas sedang ada aktivitas belajar mengajar. Kemudian nantinya setelah dari ruang kelas, Presiden akan menuju ke ruang makan dan kemudian akan melakukan kunjungan ke beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 yang berlokasi di Jakarta Selatan. Prabowo Subianto tadi didampingi oleh Menteri Sosial Syaifullah Yusuf beserta Wakil Menteri Sosial Agus Jabokriono dengan mengendarai mobil maung Pindad berwarna putih tepat pukul 1:30 siang tadi. Jendelanya terang, sejuta. Terima kasih Bapak Presiden. Doa orang tua kami mulai bersemi. Cita-cita semakin dekat dan aktif. Yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Wow. Terima kasih Bapak Presiden. Saya mewakilkan teman-teman saya yang sudah diundang berkesempatan ke Istana Negara. Kami sangat berterima kasih. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih semuanya. Belajar yang baik ya.
Ya, pemirsa, baru saja tadi kita saksikan bagaimana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini melihat secara langsung sejumlah fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan. Salah satunya adalah ruang kelas yang menjadi tempat belajar dari para siswa yang berada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10. Tadi juga dari Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pembacaan puisi yang dilakukan oleh salah satu siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas. Kemudian juga diiringi lantunan lagu serta ucapan terima kasih dari para siswa kepada pemerintah dan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Tadi juga Presiden menitipkan pesan kepada para siswa untuk tetap semangat belajar dan juga memberikan yang terbaik, terutama di dalam dunia pendidikan. Seperti diinformasikan oleh rekan kami di lokasi, pemirsa, di mana tadi juga Presiden akan mengunjungi beberapa fasilitas. Ya, pemirsa, kami akan kembali menghubungi rekan kami yang berada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan. Ada Anissa Rizkia di sana. Anissa, silakan dengan laporan Anda. Ya, pemirsa, mohon maaf, nampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan rekan Anissa yang berada di Sekolah Rakyat. Kami akan kembali mencoba menghubungi Anissa. Dan di sisi kanan layar televisi Anda, pemirsa, di mana tadi merupakan pada saat Presiden ini tiba di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 yang langsung mendapatkan sambutan dari para siswa yang berada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10. Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, juga turut didampingi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Saat ini Presiden, pemirsa, masih melakukan atau memantau secara langsung beberapa fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10.
Di antaranya fasilitas ruang kelas dari para siswa. Kemudian tadi juga dikatakan akan melihat fasilitas ruang makan dan tempat fasilitas lainnya. Dan pemirsa, kami akan mencoba menghubungi rekan kami Anissa Rizkia di sana. Anissa, apakah mendengar suara saya? Ya, saya bisa mendengar Ya, suara silakan. Anda, Jatin. Silakan dengan laporan Anda. Siang hari ini, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan ke sekolah rakyat menengah atas 10 yang berada di Jakarta Selatan. Dan baru saja kita saksikan Bapak Presiden menyaksikan secara langsung aktivitas belajar mengajar di ruang kelas 1. Ada 100 siswa yang terdaftar di sekolah rakyat menengah atas 10 Jakarta Selatan. Setiap hari mereka wajib mengikuti jadwal yang sudah diberikan oleh pihak sekolah, yaitu mereka tiap hari bangun jam 4 pagi, mengikuti beragam aktivitas dan juga jadwal seperti olahraga pagi, kemudian masuk sekolah seperti sekolah pada umumnya, hingga sore hari mereka nantinya akan diberikan kegiatan tambahan untuk pembinaan karakter, dan juga malam harinya akan dilanjutkan dengan deep learning dengan tujuan merefleksi pembelajaran yang didapatkan oleh para siswa-siswa yang ada di sekolah rakyat menengah atas 10 Jakarta Selatan ini. Tidak hanya jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah, namun juga seragam yang mereka kenakan ini cukup berbeda dibandingkan sekolah pada umumnya. Kami pun akan mencoba melihat secara detail atribut-atribut seragam yang dikenakan oleh para siswa di sini. Yang jelas ada mengenakan seragam berwarna merah, marun, dengan badge yang berbeda di setiap kelas, baik itu siswa perempuan dan juga siswa laki-laki. Selain mereka mengenakan seragam yang sudah ditentukan, pihak sekolah setiap harinya memberikan waktu untuk mereka beristirahat, yaitu pada jam makan siang dan juga pada waktu sore hari dan juga malam hari. Ada sesi makan bersama yang diberlakukan di sekolah ini. Kami juga tadi sempat menyaksikan, melihat bagaimana kegiatan makan bersama yang digelar di sekolah rakyat menengah atas 10 Jakarta Selatan ini. Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi beberapa fasilitas yang ada di sekolah rakyat menengah atas 10. Di sekolah ini baru ada satu angkatan, yaitu 100 siswa,
Dan memang kalau dilihat cukup berbeda dibandingkan dengan sekolah pada umumnya. Berkonsep seperti boarding school, mereka diberikan penguatan pembinaan karakter, deep learning, refleksi pembelajaran, hingga problem solving. Tidak hanya kegiatan belajar mengajar yang diberikan, tapi mereka juga diberikan ruang untuk mengikuti program ekstrakurikuler seperti olahraga bulu tangkis, kemudian futsal, dan beragam cabang olahraga lainnya yang bisa diikuti oleh siswa-siswi Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan. Saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di area ruang makan, melihat secara langsung bagaimana para siswa menikmati santap siang mereka, dan kalau kita lihat mereka menggunakan alat makan berseragam, kemudian mereka menikmati makanan lauk pauk yang sudah disediakan. Selain itu juga mereka diberikan waktu untuk menikmati santap siang secara bersama-sama. Kevin dan juga pemirsa, kunjungan perdana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 yang berada di Jakarta Selatan ini menyaksikan secara langsung sekolah rakyat yang tujuannya tentunya memberikan pendidikan secara gratis kepada anak-anak Indonesia, menyediakan pendidikan yang berkualitas, termasuk kurikulum kewirausahaan dan keterampilan untuk membekali siswa-siswi memasuki dunia kerja setelahnya. Selain ada penguatan pembinaan karakter, deep learning, refleksi pembelajaran, serta problem solving yang diberikan kepada anak-anak yang ada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10, bertujuan tentunya untuk mengembangkan potensi para siswa yang ada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan. Dan sesaat lagi nanti kita akan mendengarkan statement dari Presiden Prabowo Subianto. Saya meninjau salah satu sekolah rakyat. Hari ini sudah 100 yang beroperasi. Saya dapat laporan akhir September, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi akan jadi 165 sekolah rakyat. Insya Allah Oktober saya diminta meresmikan.
Jadi saya tadi melihat, saya kira cukup berprestasi. Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, para guru, wali asrama, semua pihak yang telah bekerja keras. Saya tidak menduga bisa begini cepat. Tahun depan akan kita tambah 100 lagi ya. 100 lagi terus setiap tahun 100. Sasaran kita 500 sekolah rakyat di titik-titik kantong-kantong rakyat kita yang paling tertinggal, rakyat kita yang paling ekonominya susah. Kalau istilah statistik desil 1 dan 2. Tapi saya sedang juga merencanakan untuk desil 2, 3, 4, dan 5. Ya, ini sedang kita rencanakan ya, supaya semua anak-anak kita harus mengalami pendidikan dengan fasilitas yang bagus. Kita tidak boleh ketinggalan dengan bangsa lain. Itu cita-cita kita. Insya Allah kita akan sampai ke situ. Tapi alhamdulillah sekolah rakyat, jadi anak-anak yang putus sekolah bisa sekolah. Anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Jadi kita tidak mau membiarkan dan berharap ada perbaikan alamiah. Itu tentunya itu harapan kita, tapi kalau bisa kita, kalau perlu kita intervensi, kita bantu. Itu. Saya kira itu dari saya. Ada catatan atau perbaikan yang perlu dilakukan nggak Pak dari tinjauan pertama ini? Ya selalu ada harapan kita, tapi ini sebetulnya kampus yang sangat baik ini. Ya, saya kira untuk sekolah di Indonesia ini sudah sangat baik. Tempat tidurnya bagus, tiap 3 siswi atau tiap 2 satu kamar mandi. Saya dulu di Akademi Militer kita 60 orang kamar mandi yang los gitu. pakai dayung. Pak, bagaimana pemanfaatan teknologi yang bakal diterapkan di sekolah rakyat nantinya, Pak? Iya. Jadi kita ingin mengejar ketertinggalan, ya. Kita sudah investasi sangat besar di pendidikan, tapi kita harus sadar, harus koreksi. Ya, kita akui mungkin belum efisien, masih banyak kebocoran. Kita sadar sendiri kekurangan bangsa, tapi kita jangan mikir yang lalu, kita perbaiki yang sekarang. Jadi sekarang kita all out, kita mau hemat, kita mau selamatkan sumber daya kita, ya. Kita harus kita berantas korupsi. Sisa uang yang begitu banyak kita investasi kepada pendidikan, pada anak-anak kita adalah masa depan kita. Jadi itu dengan kalau perlu dan tidak kalau perlu kita harus pakai teknologi. Dan sekarang pun kita sudah sebarkan, tapi baru mampu satu sekolah 1 layar digital pintar, istilahnya smart digital screen, smart television. Baru mampu 1 sekolah 1. Tapi berarti tahun ini kita harapkan 330.000 sekolah akan dapat. November 10 saya dapat laporan, November 10 100.000 sekolah akan dapat. Sekarang baru 10.000. 100.000 November 10. Tahun depan
kita tambah satu sekolah 3 layar. Idealnya nanti satu kelas 1 layar. Di situ pelajaran-pelajaran dengan konten yang terbaik, animasi, dan kita bisa long distance education, tele education. Karena apa? Untuk membantu daerah-daerah terluar, terpencil, juga daerah-daerah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi yang guru-gurunya kurang guru, atau gurunya juga mungkin penatarannya agak terbatas. Ada guru-guru yang terbaik. Tiap mata pelajaran kita akan seleksi, mungkin 20-30 guru terbaik. Tiap mata pelajaran akan siaran dari studio jarak jauh. Berarti secara teoritis, guru ini bisa bantu semua kelas di seluruh Indonesia. Jadi itu tadi teknologi kita gunakan, ya. Dan juga Smart TV ini interaktif. Jadi itu kamera juga. Jadi saya dari pusat, saya bisa lihat kelas yang nggak ada gurunya. Saya bisa lihat kelas yang mungkin gurunya kewalahan atau gurunya. Jadi ini kita bisa lihat. Jadi ini we try our best. Kita akan berusaha segala cara untuk anak-anak kita disiapkan, dididik yang terbaik. Kita tidak boleh kalah, karena dunia akan datang penuh dengan persaingan yang ketat. Oke. Pelantikan Menteri Pak, Menko Polhukam dan Menpora bagaimana Pak? Ya, nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat gitu. Apakah ini Pak? Baik, terima kasih. Sekitar sekolah rakyat Bu ya. Oke ya. Sekolah rakyat nanya Menko Polhukam. Pak, kalau untuk guru-guru kualitasnya gimana? Guru-guru kualitas guru seperti apa, dan kalau di daerah kan mereka jauh-jauh jaraknya untuk ke sekolah Pak. Apakah ada asrama juga atau karena ada beberapa guru yang bilang rumahnya jauh. Ya. Standarnya seperti Kita apa? akan perbaiki ya. Kita akan perbaiki dan kita akan buktikan. Kita tidak hanya angan-angan, punya visi. Kita harus mulai dengan cita-cita, mulai dengan impian, tapi kita harus mencapai dengan real. Sekarang sudah ada 100 sekolah rakyat real. Minggu depan, 2 minggu lagi 65, tahun depan 100 lagi. Nanti sekolah yang lain kita perbaiki semua. Ya. We make the impossible possible. Yang tidak mungkin kita bikin mungkin. Dengan niat, dengan kepercayaan diri, dengan tekad, ya. Selalu think big, do our best. Insyaallah. Make the impossible possible. Ajaran beliau. Mantan Menteri Pendidikan, mantan Menteri Komdiji. Berarti akan ada pelatihan terus-menerus ya Pak untuk guru-gurunya? Terus. Dan inilah tadi Smart TV, mereka bisa belajar juga di luar. Karena kontennya itu 24 jam. Dia bisa kembali lagi. Kalau murid-murid yang nanti kurang ini bisa ulangi lagi pelajaran. Bisa ulangi, dan itu bisa juga diakses dari handphone. Semua konten bisa dari handphone. Guru pulang, dia bisa buka. Jadi kita interaktif. Jadi nanti saya kira ada interaktif ya. Ada interaktif nanti sama Dikdasmen. Guru-guru kita bikin kelas penataran khusus. Ya. Teknologi akan membuat ini mampu kita laksanakan. Oke. Terima kasih. Makasih Bapak. Kasih Pak, hati-hati Pak. Investigasi independen Pak. Encok Pak, investigasi. Encok Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan statement atau pernyataan pers dari Presiden Prabowo Subianto terkait kunjungannya di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan. Tadi Presiden menyampaikan sudah ada 100 sekolah rakyat yang sudah beroperasi
dan diharapkan di akhir September akan menjadi 165 sekolah rakyat. Dan tadi juga disampaikan akan dilakukan adanya penambahan teknologi Smart TV agar para guru-guru yang mengajar juga bisa dilakukan siaran atau live radio secara langsung di seluruh Indonesia. Pemirsa, pejabat pamer kemewahan tanpa epanti membuat gerah masyarakat. Undang-undang anti flexing pun dibahas. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Kevin Pakan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Aksi penjarahan menyasar sejumlah rumah anggota DPR RI beberapa waktu lalu. Rumah politisi Nasdem, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah, juga rumah politisi PAN, Uya Kuya dan Eko Patrio, menjadi sasaran penjarahan. Penjarahan diduga akibat kesenjangan ekonomi yang mencolok antara wakil rakyat yang gemar pamer kemewahan dengan masyarakat yang terus-terusan dililit kesusahan. Jurang kesenjangan ekonomi makin lebar. Presiden Prabowo memberikan instruksi khusus. Bertempat di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta tadi malam, Prabowo menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi Gerindra untuk menjaga ucapan dan tingkah laku, juga tidak pamer kemewahan alias flexing, agar tidak menyakiti masyarakat. Itu aja pesannya, jaga tadi ya gaya hidup, terus kemudian jaga tutur kata, jaga ucapan. Tak hanya menjaga ucapan, politisi Gerindra Ahmad Dhani mengaku mengusulkan agar Indonesia segera memiliki undang-undang anti flexing seperti yang dimiliki Cina. Menyarankan supaya anggota DPR Gerindra itu tidak boleh flexing. Ya saya juga iya aja, saya nggak pernah flexing kan ya. Dan akhirnya saya tadi mengusulkan